Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dani Suling. Dan pada saat ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kalender di Microsoft Excel. Dan teman-teman, ini mungkin sudah agak terlambat untuk membuat tutorial kalender karena sudah berada di bulan kedua di tahun yang baru ini atau tahun 2022 ini. Tapi tidak apalah, hanya untuk menambah pengetahuan kita. Oke, mari kita ikuti tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke tutorialnya atau pembahasannya, saya meminta kepada teman-teman untuk like dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini dapat berkembang. Oke teman-teman, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita buka Excel yang ada di laptop atau PC kita. Dan di sini saya menggunakan Excel 2013 atau Microsoft Excel 2013. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan Excel yang ada di laptop teman-teman atau PC teman-teman. Jadi kita buka Excelnya. Oke teman-teman, pada saat kita buka Excel kita, di sini ada tampilannya seperti ini teman-teman. Dan untuk membuat kalender, kita di sini lihat teman-teman ada berapa pilihan. Teman-teman lihat di bagian kanan atas dan kita klik. Oke, dan di sini teman-teman sudah ada banyak pilihan yang dipilih untuk kita boleh dapat membuat kalender. Jadi di sini ada hanya per bulan. Ya teman-teman lihat ada sesuai dengan selera teman-teman per bulan. Jadi ada modelnya, ya tinggal disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ya sesuai dengan model yang teman-teman inginkan. Jadi di sini ada per bulan. Dan di sini ada yang per 4 bulan teman-teman. Kemudian ada yang per 6 bulan. Di sini ada yang per 6 bulan. Kemudian di sini ada yang per 1 tahun atau 12 bulan dalam satu kertas. Ya teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun di sini saya akan contohkan untuk 12 bulan. Jadi teman-teman kita klik. Oke, kemudian kita create. Oke, di sini ada start, jadi kita pergi ke kalender. Oke teman-teman, di sini ketika teman-teman membuka akan kalender ini ketika di create, jadi otomatis tahunnya ke 2020. Dan karena ini teman-teman pada saat saya buat video ini ada di tahun 2022, jadi tinggal kita sesuaikan. Jadi kita tinggal ganti teman-teman. Di sini teman-teman ada pilihan, tinggal teman-teman pilih klik tanda panah untuk menaikkan tahunnya 2001, 2022 atau teman-teman turunkan 2020 ke bawah. Kalau untuk teman-teman naikkan tahunnya, klik tanda panah bagian atas. Oke, jadi di sini otomatis teman-teman, otomatis terganti akan format tanggalnya dan tahunnya. Ya teman-teman bisa lihat. Jadi karena ini 2022, saya pilih 2022. Ya teman-teman, sepertinya sangat mudah. Ini sebenarnya sudah jadi kalender teman-teman. Dan di sini di atas teman-teman ada pilihan. Jadi karena di sini teman-teman ada dua pilihan, yaitu harinya dimulai dari hari Senin atau dimulai dari hari Minggu. Dan di sini saya gunakan hari Minggu karena hari Minggu itu adalah hari pertama. Jadi saya gunakan hari Minggu untuk hari pertamanya. Dan teman-teman, dan di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja sebenarnya teman-teman, karena memang di sini tanggal merahnya belum tersedia. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Jadi contohnya di hari Minggu otomatis hari libur, jadi kita tinggal buat tanggal merah teman-teman. Jadi kita coba teman-teman salah satunya. Ya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan tanggal merahnya, dan mungkin ada hari-hari besar atau tanggal merah di masing-masing selain hari Minggu, hari-hari besar teman-teman tinggal buatkan tanggal merah dan buat keterangan di bagian bawah sini atau di bagian bawah sini, teman-teman tinggal tambahkan dan print. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh yang saya bisa bagikan teman-teman. Jadi ini sangat simple cara membuat kalender, dan teman-teman jadi setelah sesuai teman-teman edit teman-teman sesuai dengan kebutuhan
yang ada di teman-teman, tanggal merahnya sudah. Mungkin di sini teman-teman tinggal hari minggunya, tinggal teman-teman tanggal merahkan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, dan hari-hari besarnya. Selesai itu teman-teman bisa tinggal print, Ctrl P. Oke, di sini ada format yang jadi. Jadi di sini tinggal teman-teman pilih mau pakai format kertas yang mana, A4 kah atau F4. Jadi di sini A4 bisa pilih dan tinggal teman-teman print. Jadi ini adalah satu contoh untuk model kalender 12 bulan atau 1 tahun, dan kita coba untuk model yang lain teman-teman. Coba lihat. Di sini juga ada model yang lain. Nah, ada saya pilih yang 12 bulan saja. Print. Oke, ini teman-teman kalendernya. Jadi sama seperti tadi, dan teman-teman di sini kalau untuk yang tipe kalender ini atau model kalender ini, teman-teman tinggal pilih di sini untuk tahunnya. Jadi 2019 format tahunnya kita rubah ke sesuai dengan kebutuhan tahun yang sekarang itu. Kalau sekarang saya buat video 2022. Enter. Otomatis berubah tahunnya dan format tanggalnya. Dan di sini kelebihannya teman-teman, jadi di sini bulannya dimulai dari bulan 1. Jadi kalau teman-teman mulai dari Februari, enter, ya tinggal bulan 2. Jadi bulannya dimulai dari bulan Februari dan berakhir bulan Januari 2023. Tapi tidak mungkin kalender kita mulaikan dari Februari, jadi kita mulai dari bulan pertama Januari, kita enter. Oke, Januari. Dan ini teman-teman untuk start day. Start day ini maksudnya ada 2 pilihan. Satu itu Sunday atau dimulai dari hari Minggu sama seperti tadi. Kemudian 2 itu Senin. Jadi saya pilih tetap yang pertama Sunday karena hari pertama itu hari Minggu. Oke teman-teman. Jadi di sini juga ada enter detail for calendar. Teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi teman-teman bisa rubah sesuai dengan keluarga teman-teman atau nama apa saja, geng kah atau kelompok atau kelas kah, teman-teman bisa rubah. Contohnya di sini saya gunakan nama saya, dan di sini telah selesai. Teman-teman bisa kasih bold atau tipe hurufnya diganti. Teman-teman bisa perbesar. Dia tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan seperti tadi teman-teman tinggal rubah untuk tanggal merahnya, karena di sini warnanya biru, jadi teman-teman bisa sesuaikan, tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, di sini hari-hari besarnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan berikan catatan di bawah sini atau di paling bawah sini untuk keterangan akan hari-hari besar tersebut. Dan terakhir teman-teman bisa tinggal print, Ctrl P, dan ini adalah hasilnya, dan teman-teman bisa langsung print. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya bagikan di tutorial kali ini mengenai bagaimana cara membuat kalender di Microsoft Excel. Kiranya tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa di akhir video ini teman-teman like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini boleh berkembang. Dan apabila bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman share video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.